Sikap dugaan tak memiliki manner atau etika yang diduga dituliskan Sarah Sechan ditujukan untuk Nagita Slavina memang tak ayal menimbulkan pro kontra yang cukup masif, baik di kalangan selebriti ataupun masyarakat luas pada umumnya. Ya, kehebohan permasalahan ini ternyata juga diduga ikut membuat ibunda Gigi, Rita Amelia, menuliskan sesuatu di akun media sosialnya. Benarkah unggahan kalimat bijak tersebut diunggah Rita untuk mendukung sang putri menghadapi permasalahannya ini? Permasalahan dugaan tak memiliki manner atau etika yang datang kepada Gigi memang tak membuatnya memberikan reaksi apapun seperti biasanya. Gigi dalam akun media sosialnya bersama dengan sang suami Raffi Ahmad bahkan malah semakin asik melakukan kegiatan sehari-hari seolah sedang tak terjadi hal apapun di tengah biduk rumah tangga mereka. Raffi bahkan masih tetap seperti karakter ia seperti biasanya yang memberikan bantuan seolah tanpa mengharapkan imbalan dari apa yang telah dilakukannya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seolah memang tidak ada habisnya jika membahas aksi dugaan sindiran yang diduga dilayangkan presenter senior Sarah Sechan, diduga dituliskannya untuk aktris Nagita Slavina. Ya, diduga berawal dari postingan panjang Sarah Sechan di akun media sosialnya yang menuliskan jika ia seolah terganggu dengan seseorang yang dituliskannya dengan tulisan Sultan di akun media sosialnya yang berteriak-teriak saat memanggil temannya, diduga saat sedang berada di Singapura. Memang banyak warganet yang menduga-duga jika tulisan panjang tersebut sengaja diunggah mantan VJ MTV itu untuk aktris sekaligus istri dari Sultan Andara Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Kehebohan permasalahan ini pun ternyata semakin masif dan ditanggapi oleh beberapa selebriti dan juga masyarakat, baik yang pro maupun kontra dengan unggahan yang dituliskan Sarah Sechan untuk diduga Nagita Slavina tersebut. Yang cukup mencuri perhatian, kehebohan permasalahan ini ternyata membuat ibu dari Nagita Slavina, Rita Amelia, ikut buka suara. Mengunggah sebuah kalimat bijak bergambarkan mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie, Rita Amelia menuliskan, "Keburukan orang lain cukup hanya di telingamu saja, jangan sampai terucap di lisanmu, apalagi sampai kau tulis di media sosial." Benarkah unggahan kalimat bijak tersebut diunggah Rita untuk mendukung sang putri dalam menghadapi permasalahan ini? Ketika Mama Gigi manggil Nia Ramadhani di Singapura. Terus. Ya maju terus, ini kita udah maju ke depan, lo maju. Nia, dengar gue nggak? Di dalam. Nia. Sebelumnya, jagat dunia maya juga sempat dibuat kaget dengan artis senior yang juga ibu dari El Rumi, Maya Estianty, diduga ikut berkomentar terkait permasalahan ini. Sebagai selebriti yang kerap pelesiran ke beberapa negara di luar negeri, mantan istri Ahmad Dhani ini juga seolah terpanggil setelah melihat keramaian yang terjadi antara para fans Nagita Slavina dengan Sarah Sechan di media sosial. Maya Estianty menuliskan kalimat yang bertuliskan, "Sibuklah memperbaiki dirimu sendiri daripada harus mengatur orang lain, mengkritik orang lain, apalagi sampai menghujat. Ingat, kita ini tidak sempurna dan masih berdosa." Diduga untuk ikut menasihati dan menegur keras Sarah Sechan tanpa menyebut nama lewat unggahan dengan foto dirinya.
Tidak diketahui memang apakah ibu 3 anak itu mengarah pada masalah Sarah Sechan dan Nagita Slavina, tetapi netizen menduga bahwa Maya memberikan pesan itu sebagai sindiran keras untuk Sarah Sechan. Yang cukup menghebohkan dari permasalahan ini adalah Sun Sun sebagai asisten Raffi Ahmad yang seolah tersulut emosinya karena tindakan yang dilakukan presenter kondang senior tanah air tersebut. Menuliskan dalam akun media sosialnya, sebenarnya bisa saja seorang aktris senior sekelas Sarah Sechan bisa saja menegur baik-baik istri dari bosnya tersebut dari pesan pribadinya di media sosial. Bukan malah menuliskan hal tersebut di akun media sosialnya. Sun Sun juga menambahkan hal yang dilakukan Sarah bisa juga dianggap sebagai ajang numpang cari panggung atau malah ingin kembali dipanggil syuting dengan kehebohan yang dilakukannya tersebut. Tapi ngomongin manner, ya nggak lebih manner siapa? Logikanya aja di situ, logikanya aja, logika, ya kan? Ya sebenarnya kalau ini ya menurut aku sih, kalau aku pribadi, kalau aku merasa teman aku salah atau kenalan aku salah, aku langsung jangan begitu ya, gitu bla segala macam. Dulu gua adalah salah satu orang yang sangat respect, yang suka nonton acaranya gitu. Ini aja yang kemarin belum kelar, ini belum kelar. Demen banget sih pada pantas sama bos gue. Bos gue mah diam aja, gue yang maju. Rasanya memang cukup banyak dukungan yang datang kepada Gigi, termasuk dukungan dari Olla Ramlan dalam sebuah acara talk show yang tayang di salah satu televisi swasta. Di hadapan jutaan mata penontonnya, membahas permasalahan yang terjadi antara Gigi dan Sarah Sechan. Menurut Olla Ramlan, hal yang dilakukan Gigi biasanya merupakan hal yang refleks dilakukan seseorang sebaik-baiknya dirinya kini. Olla pun mengaku kemungkinan juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Gigi. Dia lagi ada di bawah tuh manajer. Ale, kan bisa aja, itu kan refleks ya. Sementara itu, Sarah Sechan dalam tulisan singkat di akun media sosialnya juga sempat mengklarifikasi terkait kehebohan ini. Sarah berpendapat media sosial adalah ibaratnya rumah sendiri yang bisa diperlakukan apapun sesuai dengan keinginan dari pemiliknya. Pernyataan Sarah pun mendapatkan dukungan penuh dari salah satu TikTokers bernama Chersan yang mendukung sikap yang dilakukan Sarah Sechan. Memang jika ditelisik lebih dalam, banyak hal perihal manner yang sudah seolah mendarah daging di tanah air. Chersan juga menyebutkan beberapa pelanggaran yang dilakukan di luar negeri dan di tanah air sendiri yang sebenarnya menimbulkan kemarahan yang amat sangat bagi masyarakat di tanah air. Namun, mengapa jika dihadapkan kepada selebriti ataupun Nagita Slavina saat ini seolah mengendur? Nggak tahu siapa yang dimaksud sama si Sarah Sechan ini, cuman menurut gue apa yang dia tulis itu benar banget, opininya gue setuju 100%. Terus kalian tahu nggak sih kemarin itu kan sempet ramai juga ya, dimana ada seorang turis yang dia itu menaiki patung Hachiko. Nah kasus itu kan sempat viral juga ya di Indonesia, dan juga warganet itu kayak banyak banget yang marah-marah gitu kan. Dan di sini kita bisa melihat kalau misalnya ternyata rakyat Indonesia itu sebenarnya paham mengenai attitude. Ditambah lagi, kita kan juga suka marah-marah ya kalau misalnya ada WNA asing gitu kan, yang mereka itu kayak bikin masalah di Bali. Kayak contohnya yang kemarin itu sempat bugil juga gitu kan. Nah itu salah satunya gitu loh, kita sebagai warga lokal ngeliat kayak gitu kan juga nggak enak ya. Tapi kalau misalnya dibalik nih, kita nih sebagai turis gitu di negara orang berlaku semena-mena, teriak-teriak di mall, atau kalau nggak menaiki sesuatu hal yang dimana itu suatu hal yang sakral gitu kan, itu menurut kalian kan nggak benar juga ya Wak ya. Makanya please banget menurut gue jangan dinormalisasikan melakukan hal kayak gitu di negara orang. Mungkin di negara kita teriak-teriak panggil temen gitu yang jaraknya jauh itu adalah hal yang biasa aja. Tapi kalau misalnya kita di luar negeri, itu standar yang kita punya jangan disamain gitu loh. Apalagi negara yang dikenal dengan yang anteng-anteng kayak Singapura, Jepang gitu kan. Dia ngeliat hal-hal yang kayak gitu tuh terganggu loh warga lokalnya.
Sama halnya kayak kita yang terganggu juga kalau misalnya ada orang yang berpakaiannya tidak baik gitu kan di tempat ibadah misalnya. Jadi ya semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran gitu. Walaupun gue nggak tahu siapa yang dimaksud sama si Kak Sarasehan, cuman gue sangat amat setuju dengan tulisannya dia. Lo punya duit yang banyak tapi lo nggak punya attitude, sama aja artinya. Yaudah segitu aja, peace, love, and gaul. Lantas, seperti apakah pula sebenarnya adab untuk menegur seseorang menurut hal etika? Benarkah Gigi melakukan hal tersebut dikarenakan saat itu ia sedang bersama-sama dengan selebritis lainnya? Apa itu adalah sebuah bentuk komunikasi, sebuah bentuk rasa menghargai kalau misalnya kita ketemu di jalan. Terus gimana kalau misalnya kita mau panggil seseorang dari kejauhan? Nah, kalau sekarang kan tuh ada teknologi yang kita bisa hubungi orang tersebut. Terus kalau kita mau memastikan bahwa ini kita ada di tempat ini nih gitu, kita ada di suatu tempat nih gitu, dan kita mau mastiin bahwa orang itu tahu ini loh tempatnya. Kita mungkin bisa menyebutkan ciri terdekat di area kita berdiri itu, atau kita bisa melambaikan tangan. Kalau di keramaian memang sebaiknya hindarilah berteriak hanya untuk memberikan informasi bahwa ini saya ada di sini gitu. Karena itu bisa aja bikin orang lain nggak nyaman. Apalagi balik lagi tadi, sekarang tuh udah ada teknologi gitu yang kita bisa hubungi orang tersebut. Ada yang namanya psikologi kelompok. Artinya ketika manusia di dalam sebuah kelompok, akhirnya kelompok itu punya sifat tertentu. Kita sering lihat ya, kelompok yang ketawa cekikikan, kelompok yang bisik-bisik, kelompok yang kalau foto-foto heboh. Nah, biasanya kalau lagi sendirian, kita nggak berani seperti itu. Makanya ada istilah buat orang Indonesia, kamu beraninya rame-rame. Emang bener sih, begitu kita masuk dalam satu kelompok, kita tiba-tiba menjadi manusia yang berbeda. Kadang-kadang kita jadi ngikutin sikap teman-teman kita di dalam sebuah kelompok. Saya juga barusan mengalami hal yang sama, dinner di sebuah resto yang cukup mahal restonya, terganggu banget sama tetangga sebelah, berisik banget. Jadi sekelompok anak-anak muda, kayaknya mereka lagi mau year end party gitu ya, dan mereka foto sambil menjerit-jerit, cross kado alias tukeran kado, begitu terima kado teriak, lalu foto lagi, begitu berisiknya sampai saya dan teman-teman nggak bisa ngobrol. Lalu saya bilang, aduh nih anak muda, tapi teman saya ngingetin, Put, kita yang ibu-ibu juga sering loh kayak gitu. Sering kan kita ngelihat sekelompok ibu-ibu arisan di sebuah restoran lengkap dengan dress code. Kalau foto itu berisik bener. Mas, fotoin dong. Ulang. Saya jadi diem ya. Karena memang psikologi kelompok tidak terbatas dengan umur. Tua, muda, sama aja. Tapi ini kan balik lagi yang namanya etika. Oke? Dan kalau soal etika susah juga ngomongnya karena patokannya hati. Dan di setiap negara punya etika yang berbeda. Mestinya diajarin dari kecil sih, diceritain gitu, didongengin gitu. Kalau kita nggak boleh mengganggu lingkungan seberapapun kita lagi happy. Sementara itu di tengah permasalahan sang istri, Raffi bahkan masih tetap seperti karakter ia seperti biasanya. Ia kerap memberikan bantuan seolah tanpa mengharapkan imbalan dari apa yang telah dilakukannya. Lantas, seperti inilah pengakuan driver Raffi yang sudah 20 tahun bekerja untuknya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Ya, di tengah permasalahan sang istri, Raffi bahkan masih tetap seperti karakter ia seperti biasanya.
Pria yang akrab disapa Sultan Andara itu belum lama ini memberikan bantuan kepada driver yang sudah 20 tahun lebih bekerja untuknya. Berhenti bekerja karena umur dan kesehatannya yang mulai tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya seperti sedia kala, Raffi membangunkan usaha rumah makan dekat kediamannya dan diberi nama Warung Nasi Sultan. Raffi pun seolah tak memilah-memilih siapa saja yang akan dibantunya. Ia pun menyebutkan akan membantu karyawannya yang lain jika telah berhenti bekerja kepadanya. Hampir 20 tahun lebih, 25 tahun. Jadi hari ini dia udah kesehatannya udah kurang oke, udah sakit-sakitan. Selama ini nyetir aku, nyetir mama, karena kesehatannya udah mulai menurun. Jadi daripada kenapa-napa dibukain aja usaha buat Mang Adin. Nama di Jakarta Aldi. Nama di Garutnya Adin. Mau di Garut mau di Jakarta? Enggak kan, waktu itu tanyain mau di Garut enggak, tapi lebih dekat aja di sini. Oh biar lebih dekat, ya kalau yang dekat-dekat dia masih bisa nyetir. Tapi kalau udah yang jauh-jauh takutnya dia suka sesek ya. Ini usaha, ini makanan ini, tuh. Ini ada Mama Ami, ini makanannya apa aja, Mah? Ayam, goreng, tuh. Jadi ini pas sama usaha aku di depan tuh, kumpirnya tuh rojo sambal, seberangnya ini gitu. Siapa tahu ke tempaan lah bahasa Sundanya tuh ke apa namanya? Kecipratan. Coba kasih tahu makanannya apa aja. Tempatnya gini sederhana aja. Nanti juga aku rencananya karyawan-karyawan aku yang udah lama kerja di RAS, ya maksudnya supir aku, ART dan lain-lain, nanti aku bukain rojo sambal di kampungnya mereka. Jadi mereka punya sambal biar harus semangat semua, karena aku kalau kayak gini-gini support UMKM sama senang aja gitu bisa buat orang. Kalau ini namanya Warung Nasi Sultan. Sosok Raffi Ahmad yang dikenal sebagai Sultan Andara Tajir melintir dengan segudang bisnis yang menggurita memang mulai termasyhur namanya pasca beberapa selebriti seperti Bedu, Opi Kumis, dan Empo Ati buka suara dengan kebaikan yang telah dilakukannya. Lantas seperti inilah Bedu, Po Ati, hingga Opi Kumis yang ketiganya sempat mempublis kebaikan dari keluarga Sultan Andara itu. Saya tahu Raffi Ahmad orang yang baik kan, pasti kan. Memang juga saya juga memang lagi ada pengen ada bisnis sama dia gitu kan. Raffi Ahmad emang orang baik lah, wajar kalau dia sukses. Karena dia selalu membantu orang, dia kan saat-saat lagi susah. Nah kemarin sempet tuh di rumah lagi ada masalah, lagi bingung lagi kan, lagi nggak pegang uang segala macem. Itu pompa air meledak keluar. Nah, aduh bingung. Vi, tolong dong pinjemin uang 5 juta nanti gue gantiin. Istri gue lagi jual tas. Nomor rekening dulu, langsung nomor dia cepet sekali. Langsung ditransfer. Alhamdulillah, makasih Vi. Gue jadi bisa mandi, jadi bisa sholat nih. Baik banget gitu. Itulah yang dilakukan Raffi Ahmad. Terima kasih Raffi Ahmad. Gitu. Kalau sama Raffi Ahmad sih setiap ketemu nggak pakai diminta juga pasti ditransferin, asal empok ketemu dia, mah udah ditransfer buat jajan. Transfernya kan nggak sedikit, tahu sendiri Raffi Ahmad. Berapa, Pak? Ya paling sedikit 5 juta lah. Gue kadang-kadang perlu paling enggak sebulan itu 15 atau 20 karung untuk ngasih makan anak yatim. Ada 150 orang ya. Jadi yang suka bantu gue tuh Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sering bantu gue. Dia sering ngasih duit untuk ke pesantren. 150 anak yatim. Sering. Raffi Ahmad nggak pakai gue minta. Raffi Ahmad terima kasih Vi sama lo. Gua udah, lo bener-bener sahabat. Dia suka WA nih. Ngopi. Gue lempar nih ya buat yatim. Ngopi, gue lempar nih ya buat keperluan lo apa aja lah, mau ini kayak gitu. Sering. Raffi Ahmad itu kalau ngasih nggak pernah sedikit. Yes kan? Dia bisa sebulan sekali, bisa sebulan 2 kali ngasih gue. Wah, keren. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Sementara itu, terlepas dari seperti apapun kebaikan seseorang, permasalahan sepertinya selalu datang.
Seperti Gigi yang sempat dicap sombong oleh salah satu fansnya. Gigi dianggap cuek lantaran dalam sebuah momen di mana fans tengah memvideokannya, Gigi tak memberikan respon. Berbeda dengan sang suami yang tampak antusias dengan fansnya yang sudah menunggunya sejak lama untuk bertemu ia dan sang istri. Lantas, seperti inilah jawaban Raffi untuk menghalau permasalahan ini. Kak Gigi, aku udah nungguin dari tadi. Ya, Wak. Raffi. Nungguin dari siang, A. Iya, nunggu dari siang? Iya, dari jam 12 panas-panasan. Beneran? Beneran kill nih. Raffi. Halo semuanya, iya. Jarang kasih. Iya, nunggu dari siang? Iya, dari jam 12 panas-panasan. Beneran? Ya Allah, makasih ya udah nungguin ya. Ya, saya juga sama teman wartawan sekali dan sombong banget. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.